Kisah diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama Christian. Ia merupakan seorang ahli geologi dan bekerja di sebuah kantor yang bertugas dalam melakukan pemantauan sebuah lapisan gunung di Geiranger. Christian juga sudah berkeluarga. Ia mempunyai seorang istri yang bernama Idun dan bekerja di sebuah hotel di wilayah tersebut. Mereka memiliki 2 orang anak yang bernama Sondre dan si bungsu Julia. Sore itu merupakan hari terakhir bagi mereka, dan mereka akan segera pindah dari tempat tersebut. Mereka pun segera mempersiapkan barang-barang yang akan mereka bawa, dan berpamitan dengan tetangga di sekitar rumahnya. Sebelum pergi, Christian pun menyempatkan diri untuk berpamitan dengan rekan-rekannya di kantor. Rekan-rekan Christian sebenarnya cukup kecewa karena Christian harus pindah dari kantor tersebut. Ketika Christian sedang memilah-milah barang yang akan ia bawa, tiba-tiba monitor menunjukkan air pada lapisan gunung tersebut menghilang secara tiba-tiba. Sesampainya di rumah, Christian pun dibuat bingung dengan apa yang terjadi pada gunung tersebut. Idun pun memintanya untuk tidak memikirkan hal itu lagi, dan lebih baik jika ia mengemasi barang-barangnya. Ketika semua selesai, mereka pun langsung pergi menuju dermaga. Christian yang sedang bingung teringat akan sesuatu ketika ia melihat Sondre memainkan sebuah permainan di ponselnya, dan segera memutar balik kendaraannya menuju kantor. Adegan berpindah kepada Idun yang ternyata ia baru akan pindah beberapa hari kemudian. Dan pada saat itu banyak wisatawan yang datang ke Geiranger. Sesampainya di kantor, Christian pun langsung menjelaskan tentang teorinya, bahwa air yang menghilang itu telah menemukan celah dan menciptakan lapisan baru dan menyebabkan gesekan, lalu membuat lapisan yang lain bergerak. Dan jika tekanan yang berada di atas gunung tersebut cukup kuat, maka yang akan terjadi adalah longsor pada gunung tersebut dan tak akan muncul peringatan apa-apa. Dan efek dari longsoran gunung tersebut akan menciptakan gelombang air yang sangat besar. Tanpa berpikir panjang, mereka pun bergegas menuju lapisan gunung tersebut dan memeriksanya secara langsung. Adegan berpindah kepada Idun yang mendapatkan telepon dari Sondre bahwa ayahnya telah kembali ke kantor. Adegan berpindah ketika Christian dan rekannya mulai memeriksa peralatan yang berada di bawah sana. Mereka akhirnya menemukan bahwa ada 2 kabel yang terputus. Dan sudah pasti ada sesuatu yang terjadi pada gunung tersebut. Christian yang merupakan seorang ahli dalam bidang geologi mempunyai insting yang kuat bahwa akan terjadi bencana yang sangat besar, dan mengajak mereka untuk segera menekan tombol alarm dan mengevakuasi seluruh orang-orang yang berada di sana. Namun, berbeda dengan Arvid, orang yang merupakan pimpinan di bidang tersebut, tidak ingin membuat panik orang-orang dan mengacaukan liburan wisatawan. Ia hanya menerapkan kode kuning dan memerintahkan seluruh petugas untuk bersiaga. Berniat akan melanjutkan perjalanan, Christian pun mendapati bahwa kedua anaknya sudah tidak berada di sana lagi. Sesampainya di hotel, Christian pun meminta maaf atas apa yang terjadi. Padahal Christian begitu sangat khawatir akan ada bencana besar yang akan terjadi. Idun mengatakan mereka harus menunggu sampai besok untuk pergi ke Stavanger karena sudah tidak ada lagi kapal untuk sore hari ini. Papa, kenapa sitter först? Christian dan Julia pun memutuskan untuk tidur di rumah, sementara Sondre akan tidur di hotel bersama ibunya. Waktu sudah menunjukkan sore hari, dan sore itu merupakan sore terakhir sebelum terjadinya bencana. Adegan berpindah ketika Sondre keluar dari kamarnya yang mungkin ia merasa bosan dan mencari tempat untuk bermain skateboard.
Adegan berpindah kepada George yang sedang santai. Namun tiba-tiba, ia merasa ada sesuatu yang sedang terjadi pada gunung tersebut. Dan ia segera memanggil Margot. Margot? Ja? Tanpa berpikir panjang, Margot pun langsung menghubungi Arvid yang sedang berada di pos. Margot mengatakan ada sesuatu yang sedang terjadi pada gunung tersebut. Arvid mengatakan bahwa mereka berdua tidak merasakan apa-apa, yang padahal mereka sangat dekat dengan lapisan gunung tersebut. Kemudian Arvid meminta Margot untuk segera mengkalibrasi ulang sensornya, dan memintanya untuk segera mengecek kembali hasilnya. Namun pada akhirnya mereka berdua tetap turun untuk memeriksa secara langsung. Beberapa saat kemudian Christian pun menelpon dan menanyakan apakah semuanya baik-baik saja. Ja, hej du. Ja, vent litt. Ja, Christian. Margot pun menjawab bahwa sedang terjadi sesuatu pada gunung tersebut. Scene berpindah ketika Arvid dan Jacob sedang memeriksa kondisi di bawah sana. Dan rupanya sesuatu sedang terjadi pada gunung tersebut. Kembali ke Christian yang mengetahui sesuatu sedang terjadi pada gunung tersebut, segera membuka arsip-arsip lamanya. Dan kesimpulannya adalah akan terjadi longsoran yang tidak bisa diprediksi. Mengetahui hal itu, ia pun segera menelpon Arvid dan memintanya untuk segera keluar dari tempat tersebut. Arvid, hör du mig? Christian? Pada akhirnya mereka pun mengikuti apa yang dikatakan Christian. Namun semua itu sudah terlambat. Batuan pun mulai berjatuhan dan salah satunya menimpa kaki Jacob. Dan pada akhirnya Christian dan Arvid pun meminta Margot untuk segera menekan tombol alarm. Arvid yang merasa tali yang menyanggah mereka tidak akan cukup untuk menahan mereka berdua, akhirnya memberikan tali tersebut kepada Jacob. Nahas sekali bagi Arvid yang pada saat itu ia terbawa oleh longsoran gunung tersebut dan menjadi korban bencana pada hari itu. Longsoran itu pun menghantam air yang berada di bawahnya dan hanya membutuhkan waktu sekitar 10 menit untuk menghantam Geiranger. Dan jujur secara pribadi saya agak heran ketika alarm sudah berbunyi mereka tidak segera keluar dari tempat mereka. Dan jika saja Arvid pada hari itu mendengarkan apa yang dikatakan oleh Christian, mungkin bencana ini akan bisa terhindarkan dan warga bisa dievakuasi secepat mungkin. Christian dan Julia pun segera menuju hotel tersebut dan berniat untuk menjemput Idun dan Sondre. Adegan berpindah ketika Idun dan rekannya mulai menggedor-gedorkan pantau untuk meminta semua orang keluar dari hotel tersebut. Salah seorang bapak bertanya kepada Idun, "Apakah ini getaran bor?" "Biar saya bertanya kembali kepada Bapak, bor segede apa yang bisa menyebabkan gempa seperti ini?" Bisa kita simpulkan bahwa pada kejadian tadi memang sepertinya tidak ada edukasi terlebih dahulu kepada para wisatawan yang ada di sana, mengetahui bahwa tempat tersebut merupakan tempat yang sangat rawan bencana dan bisa terjadi kapan saja, seperti hari ini. Dan seketika kepanikan pun mulai terjadi di tempat tersebut. Idun pun segera menelpon Christian dan memintanya untuk segera pergi ke tempat yang lebih tinggi.
Sementara dirinya, ia akan pergi menyusul bersama dengan para wisatawan menggunakan sebuah bus. Setelah semua orang siap untuk dievakuasi, tiba-tiba Idun teringat dengan Sondre. Jadi seperti yang kita tahu tadi bahwa Sondre ini sedang bermain skateboard, dan pastinya tidak bisa mendengar alarm peringatan tsunami tadi. Maka Idun pun segera mencarinya, dan dibantu oleh sepasang suami istri yang bernama Maria dan Philip Paulsen. Adegan berganti ketika Christian terjebak dalam kemacetan yang panjang ketika akan menuju tempat evakuasi. Dan ia berinisiatif untuk berlari dan mengajak semua orang untuk pergi ke tempat yang lebih tinggi. Ketika semua orang berlarian karena panik, tiba-tiba seorang ibu-ibu terjepit di antara dua mobil. Christian pun segera membantunya dan mengajaknya untuk masuk ke dalam sebuah mobil dan berharap mereka akan selamat dari gelombang air tersebut. Adegan berganti ketika Idun akhirnya menemukan Sondre dan segera mengajaknya untuk keluar dari hotel tersebut. Namun semuanya sudah terlambat dan tsunami sudah berada di depan mereka. Hanya karena satu orang dan bisa menghambat semua evakuasi. Namun itulah seorang ibu yang ingin anaknya juga ikut selamat. Mereka pun segera berlari dan menuju salah satu ruangan di dalam hotel tersebut. Namun sayangnya ketika mereka akan hendak masuk ke dalam ruangan tersebut, Maria harus terbawa oleh arus. Scene berganti kepada pemeran utama kita yaitu Christian yang akhirnya ia selamat dan segera mencari anaknya Yulia. Yulia! Papa. Setelah menemukan Julia, Christian pun segera mencari Sondre dan Idun. Ia yang pada awalnya mengetahui Idun akan pergi menggunakan bus segera mencari bus tersebut. Namun setelah menemukan bus tersebut, ia tidak menemukan Idun dan Sondre. Idun! Sondre! Tidak putus asa sampai di situ, Christian pun langsung menuju hotel tersebut. Adegan berganti ketika Idun, Sondre, dan Paulsen terjebak dan mencoba keluar dari ruangan tersebut. Paulsen yang merasa panik, putus asa, ditambah istrinya meninggal terbawa arus mencoba menenggelamkan Sondre. Namun akhirnya berhasil digagalkan oleh Idun. Singkat cerita, Christian sudah berada di hotel tersebut dan terus berusaha mencari Idun dan Sondre. Sempat putus asa, ditambah tempat tersebut terlihat sudah sangat hancur. Christian pun mencoba memukul-mukul tiang besi untuk memberi tanda bahwa ia sedang mencari mereka. Idun dan Sondre yang sedang terjebak pun mendengar suara tersebut dan berusaha membalas dengan memukul besi yang ada di dekatnya.
Mendengar suara tersebut, Christian pun langsung menyelam untuk menyelamatkan mereka. Det siste vi skal gjøre nå, vi skal bare ta en siste svømmetur. Jo. Hei, hør på meg. Vannet. Kejadian menegangkan kembali terjadi ketika Christian mencoba menyelamatkan Sondre. Sondre yang kelelahan dan panik hampir membuat dirinya meninggal. Christian yang mengetahui hal tersebut mencoba menyelamatkannya. Namun naas ia kehabisan napas dan tidak sadarkan diri. Idun dan Sondre pun langsung melakukan pertolongan pada Christian dan pada akhirnya ia pun selamat. Papa! Papa! Adegan berganti ketika Julia yang sedang menunggu mereka dan film pun selesai.